Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini kita akan ngopi, yaitu ngobrol pintar. Nah, pada ngopi kali ini saya akan membahas tema mengenai cara cepat untuk hamil. Nah, mungkin di sini ada teman-teman nih yang lagi ingin melakukan program kehamilan atau teman-teman yang barusan menikah dan ingin segera mempunyai momongan. Kalian harus lihat video ini hingga selesai karena di sini saya akan membagikan tips dan triknya bagaimana agar bisa hamil dengan cepat dan tentunya berjalan dengan baik dan sehat. Tapi sebelum saya melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik subscribe terlebih dahulu di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai info-info ngopi lainnya. Baiklah, sesuai dengan tema ngopi kita hari ini yaitu cara cepat untuk hamil. Nah, di sini saya akan membagikan tips dan triknya nih buat teman-teman semua agar kehamilannya nanti berjalan dengan lancar dan sehat. Oleh karena itu, kalian harus memperhatikan beberapa tips yang saya berikan ya. Tips yang pertama yaitu, sebelum kalian melakukan program kehamilan, ada baiknya kalian harus memeriksakan diri terlebih dahulu atau berkonsultasi ke dokter kandungan ataupun ke bidan. Nah, ke dokter kandungan ini nanti kalian biasanya akan diperiksa dengan alat yaitu yang bernama USG transvaginal. Seperti ini contohnya. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih USG transvaginal itu? Jadi, USG ini adalah sebuah USG yang untuk melihat keadaan keintiman seorang wanita, namanya USG transvaginal tadi. Nah, USG ini berfungsi untuk melihat nih apakah jumlah sel telur di dalam seorang wanita ini tuh dalam keadaan baik atau tidak dan normal atau tidak. Lalu yang kedua, untuk melihat keadaan rahim dari si calon ibu ini. Apakah si calon ibu ini itu rahimnya ada miom, kista atau polip. Nah, jika keadaan rahimnya ini normal dan keadaan sel telurnya ini bagus, maka si calon ibu ini bisa untuk melakukan program kehamilan dengan baik dan lancar di kemudian hari. Terus kalau melakukan pemeriksaan diri ke bidan, biasanya si ibu ini tuh nanti atau si calon ibu ini nanti dilihat bagaimana status gizinya. Selain dari indeks massa tubuh yang akan dilihat, yang kedua yaitu si calon ibu akan dilihat lingkar lengannya bagaimana, diukur. Lingkar lengan ini itu juga sebagai salah satu indikator melihat status gizi dari si calon ibu. Apabila si calon ibu ini mempunyai lingkar lengan yang kurang dari 23,5 cm, maka bisa dikatakan bahwa si calon ibu ini tuh mengalami yang namanya KEK atau kurang energi kronis. Nah, jika ibu ini mengalami KEK atau kurang energi kronis, maka ketika dia akan hamil nanti, dikhawatirkan mempunyai resiko yang besar malnutrisi terhadap si ibu dan si calon janin. Oleh sebab itu, biasanya ibu yang mengalami KEK ini akan disarankan oleh bidan untuk mengonsumsi makanan yang adekuat. Maksudnya itu mengonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi protein, dan yang bergizi sehingga bisa menunjang untuk penambahan status gizinya ini lebih bertambah di kemudian hari sehingga bisa mempersiapkan kehamilannya dengan baik dan sehat. Tips yang kedua yaitu di sini saya sangat menyarankan kepada Anda semua, terutama pada calon-calon ibu, untuk memperhatikan siklus menstruasi kalian. Dicatat ya, siklus menstruasi. Kebanyakan teman-teman wanita di sini itu tidak terlalu memperhatikan dari siklus menstruasinya. Dia ini tuh hanya seperti kayak, oh ya saya menstruasi, ya sudah. Mereka tidak terlalu paham kapan mereka menstruasi, tanggal pertama mereka menstruasi, lalu sucinya tanggal berapa, menstruasinya itu terjadi berapa lama, seperti itu. Nah, di sini kalian harus memperhatikan itu semua. Mulai dari tanggal awal kalian mengalami menstruasi, lalu selama menstruasi ini tuh terjadi berapa lama, dan yang ketiga yaitu sucinya tanggal berapa.
Karena di sini nanti siklus menstruasi ini tuh mempunyai beberapa aspek yang bisa dinilai. Jadi, siklus menstruasi mempunyai 2 aspek ya. Yang pertama untuk melihat atau menentukan masa subur kalian. Yang kedua untuk nanti ketika hamil mengukur atau menilai usia kehamilan kalian dengan baik. Tips yang ketiga yaitu di sini kalian harus melakukan hubungan seksual dengan suami secara teratur. Saya garis bawahi ya. Di sini secara teratur maksudnya bukan kalian harus sering-sering melakukan hubungan seksual. Justru itu tidak baik. Nah, ini nih yang salah kaprah biasanya. Banyak banget calon pengantin di sini itu yang mempunyai hasrat menggebu-gebu ingin segera hamil, terus mereka itu melakukan hubungan seksual setiap hari. Nah, itu sangat tidak baik ya. Justru ketika kalian melakukan hubungan seksual setiap hari, nah ini akan berdampak pada kesuburan. Tentu dong, kenapa demikian? Karena begini, saya akan menjelaskan secara normalnya ya, secara gampangannya. Ketika kalian melakukan hubungan seksual setiap hari, maka sperma yang akan dikeluarkan oleh si calon ayah ini nanti tidak mempunyai kualitas yang bagus. Karena apa? Sperma ini, dia ini tuh akan matang ya, akan matang dan akan siap dikeluarkan 2 hingga 3 hari sekali. Nah, jika sperma ini dikeluarkan setiap hari, maka yang ada kualitasnya ini tuh tidak baik dan untuk membuat sel telur ini dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, biasanya ya disarankan oleh dokter ataupun bidan buat si calon ibu ataupun si calon ayah yang sedang melakukan program kehamilan sebaiknya melakukan hubungan seksual seminggu itu maksimal 3 kali saja. Jadi antara 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Itu rentang yang baik sekali dalam program kehamilan untuk melakukan hubungan seksual. Nah, di sini kalian sudah paham ya. Jadi jangan melakukan hubungan seksual setiap hari, justru itu salah. Karena yang bagus itu seminggu hanya 2 hingga 3 kali saja. Harus diingat. Tips yang keempat yang sangat penting di sini yaitu si calon ibu harus sudah mempersiapkan nutrisi yang baik. Nutrisi di sini yang saya maksud adalah selain dari multivitamin juga dari makanan yang dimakan sehari-hari. Multivitamin yang harus dipersiapkan oleh si calon ibu dalam program kehamilan adalah asam folat. Nah, asam folat ini sangat mempunyai pengaruh yang besar sekali kepada si calon ibu pada proses program kehamilan. Nah, apa saja sih manfaatnya dan dampaknya apa kalau si ibu ini kekurangan asam folat? Kalian bisa cek video saya di sini. Nah, di video ini saya membahas mengenai dampak asam folat ketika si ibu ini kekurangan asam folat, lalu manfaatnya apa saja asam folat untuk program kehamilan. Oleh karena itu, di sini kalian harus mengonsumsi ya asam folat agar si kualitas sel telur kalian ini itu bagus dan akan melahirkan si generasi atau calon bayi, calon anak yang tentunya sehat, pintar, dan berkualitas. Kalian di sini ya, yang ingin melakukan program kehamilan, yang paling penting adalah berdoa dan berikhtiar. Nah, jadi kalian di sini tidak usah sedih, tidak usah galau mengenai kapan sih saya bisa hamil, kapan ya saya bisa mempunyai anak seperti teman-teman saya yang lain. Jangan sedih memikirkan hal itu. Karena apa? Tuhan itu pasti sudah memberikan atau menakdirkan setiap manusia atau si calon ibu ini kapan dia akan mempunyai anak. Seperti itu. Yang penting di sini kalian harus terus berusaha, terus berikhtiar agar rencana kalian untuk mempunyai momongan bisa diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan tips dan trik yang paling manjur di sini yaitu kalian harus happy terus. Kalian harus happy, tidak boleh stres, tidak usah memikirkan omongan orang-orang di luar sana.
Karena apa? Ketika kalian happy terus, ini ciptakan sebuah afirmasi positif yang ada di diri kalian, dan tentunya ini akan bersinergi positif juga ke dalam seluruh organ yang ada di dalam tubuh kalian. Sehingga apa yang kalian inginkan bisa jadi nih terwujud karena kalian happy terus, kalian tidak stres dan tidak memikirkan omongan orang-orang di sana. Tips yang terakhir yaitu di sini kalian jangan terlalu capek, terlalu lelah dalam melakukan segala aktivitas. Ingat ya, orang yang melakukan program kehamilan ini sangat dianjurkan oleh dokter untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang dapat membuat si calon ibu ini itu capek, kelelahan, pusing, pokoknya menekan yang namanya stres, intinya seperti itu. Sehingga kalian di sini harus benar-benar menjalankan program kehamilan ini dalam keadaan yang fit, tidak gampang capek, terus kalian juga harus happy terus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi itu adalah beberapa tips dan trik dari saya agar kalian bisa cepat hamil, dan langkah-langkah tersebut juga bisa kalian contoh atau kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga membantu dengan apa yang saya sampaikan tadi, dan jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk teman-teman kalian, bisa kalian share, dan tunggu video saya selanjutnya. And terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.